Pemda DKI menghendaki stasiun ujungnya LRT ini di sebelah selatannya landmark. Kalau dari Kementerian Perhubungan menghendaki di samping sungai di seberangnya stasiun KRL. Tahun 62, andekan Bung Karno itu tidak mengambil keputusan politik membangun kawasan olahraga di Senayan. GBK ya. Bisa bayangkan kira-kira kita punya kawasan olahraga sebesar itu. Harus sudah belanja 12 triliun, baru dibayar, baru mendapat pembayaran 6 triliun. Ya maaf aja, kira-kira teman-teman swasta ada yang mau nggak? 10 tahun yang lalu, saya kalau membangun jalan tol, itu 1 kilo hanya 40 miliar. Sekarang udah 90 miliar. Salah satu yang banyak dikeluhkan warga Jakarta adalah kemacetan. Dan salah satu yang menjadi kambing hitam adalah sejumlah proyek infrastruktur antara lain pembangunan LRT. Apakah benar demikian? Kenapa pula pembangunan LRT ini dinilai sebagian masyarakat kok berjalan lambat? Bersama saya telah hadir Bapak Budi Harto, Direktur Utama Adikarya. Kita akan tanya apakah memang anggapan publik selama ini benar adanya. Pak Budi, ya. Apa kabar Pak Budi? Baik. Ini Pak Budi menjadi biang kerok kemacetan ibu kota katanya nih Pak Budi. Gitu ya. Nih. Jadi total progres LRT Jabodebek ini sudah mencapai 56%. Kalau kita lihat per segmen dari Cibubur sampai Cawang itu sudah 75%. Kemudian dari Cawang ke Bekasi Timur sudah 50%. Kemudian dari Cawang ke Duku Atas 43%. Jadi sudah makin cepat karena kita sudah mulai mengerjakan pekerjaan non sipil yaitu mechanical dan electrical. Ya. Nah ini kan menarik Pak, perbedaan progresnya ini beda-beda ya. Kenapa yang Cibubur kok kelihatannya lebih cepat, yang Bekasi seperti itu, yang ke Dukuh Atas malah relatif lebih lambat. Ini apa yang membedakan? Apakah waktu dimulainya yang beda atau ada kendala yang lain? Antara Cawang Cibubur ini relatif tidak ada pembebasan tanah, tidak ada isu tanah. Jalan tol ya. Kemudian dari Cibubur dari Cawang ke Bekasi Timur ini ada beberapa tempat yang harus dibebaskan. Dan saat ini tapi sudah ada kemajuan, tapi yang paling besar adalah di ujung depo. Depo ini kan sebenarnya di bagian yang penting untuk mulai pengoperasian LRT ini. Ya, kita perlu 10 hektar sampai saat ini belum selesai seluruhnya pembebasannya. Yang di Bekasi itu? Bekasi Timur ya. Pembebasannya sudah ditangani oleh BPN, insya Allah dalam bulan Maret ini akan selesai. Targetnya. Kemudian yang di Cawang ke Duku Atas, ini beberapa problem itu ternyata di bawah itu banyak instalasi lain. Misalnya ada pipa gas, ada jaringan listrik PLN, ada jaringan listrik telekomunikasi, begitu dan sebagainya. Kemudian juga kena beberapa lahan yang harus dibebaskan, dan ujungnya adalah antara Setiabudi sampai Duku Atas sampai saat ini belum ada keputusan dari pemerintah. Jadi diskusinya untuk ruas yang hanya 3 kilo ini memakan waktu yang cukup panjang. Dari tahun 2016 sejak pemerintahan yang lama sampai sekarang, sampai sejak gubernur yang lama sampai sekarang ini belum ada titik temu antara keinginan Pemda dan keinginan Kementerian Perhubungan. Ya. Perbedaan keinginan itu bisa dijelaskan nggak Pak? Apa? Misalnya pusat pengennya apa, Pemprov pengennya apa? Kalau dari sisi tempat bisa dilihat, jadi dari pihak Pemda DKI menghendaki stasiun ujungnya LRT ini di sebelah selatannya landmark. Kalau dari Kementerian Perhubungan menghendaki di samping sungai di seberangnya stasiun KRL. Gitu. Jadi saya kira kedua pilihan itu punya kelebihan masing-masing. Ada plus minusnya. Plus minusnya ya. Nah, kalau misalnya kita ngikutin keinginan Pemprov, apa
sisi apa ya, kekurangan kelebihannya kalau mengikuti yang keinginan Kemenhub seperti apa? Kalau bagi kami sama aja. Ya, yang penting lebih cepat lebih baik. Karena untuk mengerjakan itu perlu waktu yang cukup lama. Kalau ini sebetulnya jadi yang sedang bernego ini bukan Adikarya ya, bukan, ya, justru Pemprov sama Kemenhub. Tapi saya lihat bahwa kedua belah pihak ini rutin untuk membahas, untuk mencari solusi. Kita doakan aja supaya segera ada pilihan bersama yang tepat untuk itu. Kalau dari blueprintnya sih sebetulnya harusnya sudah mulai kapan itu Pak Dukuh Atas? Sebenarnya Dukuh Atas itu seharusnya mulai kerja kami tahun 2016 awal. Udah 2 tahun lebih. 2 tahun ya, 2 tahun ya. Ini sebetulnya yang dirugikan ya warga Jakarta loh ya dengan. Kalau dari sisi Adikarya sendiri terganggu nggak dengan lambatnya? Ya kami terganggu. Ya, yang mestinya bisa kami kerjakan dengan paralel tempat lain, sehingga nantinya kami terakhir nanti hanya kerja di daerah situ aja gitu, sehingga waktunya jadi molor kan gitu. Pak sebetulnya di luar itu ya, saya pengen mungkin kembali ke belakang. Hitung-hitungannya Pak, proyek LRT ini bisa mengurangi tingkat kemacetan di ibu kota ini sampai berapa persen Pak? Jadi begini, idealnya kalau kita lihat di kota-kota besar dunia itu kan sistem angkutan massalnya itu kan berbasis rel. Saya beberapa informasi yang saya dapatkan bahwa angkutan transportasi berbasis rel ini akan bisa terasa manfaatnya kalau minimum 100 kilo. Jadi kalau Jakarta ini yang sudah dibangun kan LRT ini 44 kilo. Kemudian MRT itu 18 kilo ya, jadi baru sekitar 68 kilo. Terus kemudian tambah LRT yang dibangun oleh Jakpro 5 kilo dari mana Kelapa Gading itu ya. Jadi belum ya. Jadi mestinya di dalam kota ini lebih di connect lagi begitu, ditambah lagi. Kemudian sistem kereta yang ada sekarang, KRL yang ada ini kan di bawah, at grade. Itu mestinya dinaikkan. Dinaikkan, diberikan elevated seperti punyanya LRT Adikarya ini, sehingga headway kereta ini dia akan lebih cepat. Kemudian di samping itu juga ada gangguan terhadap lalu lintas. Tidak dikit-dikit mengganggu mobil-mobil yang mau lewat. Kemudian mestinya pemerintah juga segera memulai antara Cibubur sampai Bogor. Ya, karena kan Jakarta ini kan penduduknya hanya 12 juta, tapi kalau siang menjadi 18 juta. Ya, yang dari luar ini kan dari Bogor, dari Bekasi ya. Nah, Bekasi dia juga ke arah lebih timur lagi untuk menjemput Cikarang, untuk jemput ini kan, jemput penumpang traffic dari sana gitu. Ya, kalau seingat saya sih dulu Pak Menko Maritim ya, Pak Luhut itu waktu meresmikan Meikarta menjanjikan untuk kemungkinan diperpanjang gitu ya. Tapi itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah atau harusnya dari pihak pengembang? Karena mereka kan sebetulnya yang butuh transportasi itu. Ya sebenarnya kalau kelayakan finansialnya sudah cukup, mestinya pihak swasta, badan usaha mampu untuk mengusahakan itu. Ya. Tapi kalau belum, ya pemerintah harus memberikan dukungan. Ya. Pak, kalau ngomong-ngomong soal pembiayaan, sebetulnya dari total yang sekarang sedang digarap Adikarya ya terkait LRT itu, pembiayaannya benar-benar dari Adikarya sendiri, melibatkan bank swasta atau justru melibatkan juga investasi asing dari luar? Dari asing nggak ada. Jadi kami sekarang ini sudah belanja sekitar 12 triliun. Itu 6 triliun yang kami terima dari pembayaran progres atas pekerjaan ini dari KAI. Kemudian ada dana dari internal sendiri, kemudian ada fasilitas dari teman-teman perbankan. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan proyek di Dukuh Atas yang tersendat, itu mengganggu cash flow Adikarya nggak? Semestinya yang tahun 2020 awal kita bisa
sudah bisa mengoperasikan, Iya. terpaksa mundur kan begitu. Ya. Nah itu kan ada mestinya yang investasi yang sudah menghasilkan belum menghasilkan. Kan. Iya, iya, iya. Potensial loss-nya tetap ada ya di situ ya, ada keuntungan. Pak, dari sisi pembiayaan tadi sudah nggak ada pembiayaan asing. Nah sekarang kan yang orang nyorotin masyarakat awam nih soal tenaga kerja asing. Sebetulnya Adikarya sendiri melibatkan berapa banyak tenaga kerja asing untuk proyek LRT ini? Kami nggak ada tenaga kerja asing. Serius? Ya, serius. Kami 12.000 itu semua dari lokal. Kami hanya mengerjakan 2 orang asing dari Perancis, itu dari konsultan kami. 12.000 cuma 2 orang? 2 orang itu hanya untuk konsultan. Ya. Itu emang yang nggak ada yang betul-betul kita perlukan dari sana. Gitu. Berarti memang insinyur-insinyur kita udah jago banget ya? Jago ya. Itu yang 2 orang asing ini dari Prancis? Dari konsultan dari Prancis. Ya. Bukan dari Cina? Bukan. Enggak ya? Benar ya Pak ya? Ini kan orang sensitifnya dari Cina nih Pak. Asing. Ya nggak apa-apa dari mana aja, yang penting ahlinya kan. Ahli ya. Keahliannya yang kita perlukan. Nah, Pak, saya kembali ke soal proyek LRT menjadi biang kemacetan, sumber kemacetan. Tuduhan itu sendiri masih memang benar seperti itu? Oke, kita lihat satu-satu ya. Jadi yang selama ini yang menjadi pusat perhatian masyarakat itu kan antara Jakarta Cikampek. Karena di sana itu dibangun tol elevated, ada LRT-nya di Karya, ada kereta cepat. Ya. Saat ini kami sudah menyelesaikan banyak pekerjaan di jalur itu. Kalau kemarin ada pada waktu ribut-ribut diberhentikan itu, kami kan sedang mengerjakan jembatan di atas Kali Bekasi, longspan. Itu memang beberapa kali mengganggu di ruang jalan, tapi sekarang sudah selesai. Jadi di ruang itu kami sudah relatif tidak ada gangguan. Ada jembatan longspan di Cikunir itu di dalam areal di luar ruang jalan tol. Jadi nggak ada gangguan. Itu per kapan itu? Mulai? Itu kira-kira tanggal 15 Desember kami sudah selesai di itu. Sekarang kami ngerjakan pekerjaan stasiun, itu kren itu kami pasang di sebaliknya jalan tol, jadi tidak ada gangguan jalan tol. Kemudian beberapa U-shape yang perlu kami kirim itu juga relatif kecil sekali, jadi sangat tidak mengganggu. Jadi ribut-ribut soal sumber kemacetan untuk Natal tahun baru kemarin itu Adikarya sebetulnya nggak ikut-ikutan lagi Pak ya? Ya, kalau Natal itu kan ditutup memang. Ya, jadi insya Allah setelah tahun baru ini akan lebih lancar lagi karena demi sedikit pekerjaan sudah selesai. Nah Pak, kalau memang jalur Cikampek Natal tahun baru libur panjang kemarin itu memang ditutup resmi. Nah saya lihat yang dalam kota ini, kalau yang Cikampek sih saya sih setuju misalnya karena itu untuk mengurangi kemacetan. Yang dalam kota kan lagi lenggang-lenggangnya justru. Tapi kok malah ikut-ikutan juga berhenti ini proyek LRT-nya. Biar Mas Derajat bisa trek-trekan di dalam kota. Tapi kami kerja di yang tidak di aktivitas di jalan raya, di jalan tol kami kurangi, tapi aktivitas di proyeknya kami tutup. Oh gitu. Ya sempat sama teman-teman ngeliat, ini libur 4 hari harusnya kan 24 jam bisa nonton. Yang libur Mas Derajat, kami liburnya tanggal merah aja. Oh gitu. Iya. Soal yang mungkin Pak masyarakat awam perlu paham juga, ini kan sebetulnya Adikarya sebetulnya hanya membangun infrastrukturnya ya. Stasiun segala macam. Nanti operasionalnya masih ikut cawe-cawe juga atau sepenuhnya udah dicerahin ke KAI? Operasinya oleh KAI. Kami memang ikut investasi depo dan stasiun sebesar 4,2 triliun. Gitu. Tapi pengoperasiannya semua nanti oleh KAI. Jadi istilahnya ada BOT gitu ya? Operation gitu nggak konsepnya? Bukannya memang kerjasama ya. Kerjasama aja. Karena kita tahu kan ahlinya operasi kan di KAI. Kalau untuk tiketing masih ikut juga atau udah lepas juga? Sudah dihandle oleh KAI full. Ya full. Kalau sekarang Adikarya dikenalnya lewat pembangunan LRT, tapi di setahun sebelumnya kan kayaknya banyak proyek di luar negeri juga ya Pak ya? Itu masih tetap di handle atau? Ya sementara dengan ramenya
banyaknya peluang dalam negeri itu kami fokus ke dalam negeri. Ya, fokus dalam negeri dulu, setelah nanti ini baru kita ke luar lagi. Gitu. Ya. 2019 masih tetap 2020 dalam negeri. Ya. Investasinya. Ya, kita ada beberapa investasi yang kita siapkan untuk di tahun ini. Ya. Kemana aja Pak? Jadi kami sudah dapat penetapan Soepa Malakarsa itu ada 3, jalan tol Solo, Jogja, Kulonprogo, kemudian air minum dari Karian, Bendungan Karian ke Jakarta, kemudian ada air minum di Dumai. Di Riau ya? Di Riau, ya. Nah Pak, ini salah satu kritik yang juga dilontarkan kan, hampir semua infrastruktur ini dikuasai BUMN, salah satunya Adikarya. Ini penugasan. Ya. Sekarang bayangkan begini ya, apakah kira-kira teman-teman swasta ada yang mau untuk ditugaskan seperti Adikarya ini? Ya. Kami ini mendesain, merencanakan, membangun, membiayai dulu. Kami ini dulunya itu rencana awal didanai oleh APBN. Kemudian setelah dipikir-pikir oleh Ibu Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, akhirnya diputuskan didanai oleh KAI. Nah, kami membiayai dulu ini. Contohnya yang hari ini, kami sudah belanja 12 triliun, baru mendapat pembayaran 6 triliun. Berarti kami masih cash flow kami masih mengeluarkan 6 triliun yang belum bayar. Ya maaf aja, kira-kira teman-teman swasta ada yang mau nggak? Artinya berkeringat duluan keluar modal banyak duluan. Memang kami ini sebagai BUMN yang agen pembangunannya pemerintah. Ya itulah fungsi yang kami lakukan. Ya. Kami melakukan tugas dari pemerintah. Jangan dianggap bahwa ini kami dianak-emaskan gitu. Kita tahu kan Presiden arahannya bahwa kalau infrastruktur itu swasta ada yang mau silakan, ada yang asing silakan, diberi duluan swasta atau asing. Tapi kalau tidak ada yang mau, ditawarkan kepada pemerintah penugasan. Nah kalau BUMN di penugasan sudah nggak sanggup, baru akan menggunakan APBN, kan begitu. Ya. Itu saya kira model pembiayaan yang paling efektif, paling baik. Ya. Jadi tudingan-tudingan bahwa tidak mau melibatkan swasta ya sebetulnya swastanya sendiri yang dari awalnya yang tidak punya concern yang sama lah ya. Karena ini penugasan dengan tadi ada pengorbanan yang harus kami lakukan dan itu. Ya. Kalau lihat kasus Dukuh Atas tersendat kemungkinannya nggak akan sesuai target nih ya. Sementara di tempat-tempat lain nih, proyek-proyek lain kayaknya malah makin mendekati atau bukan mendekati, memasuki 2019 kayaknya udah main cepet-cepetan nih. Sehingga ada yang bilang, oh ini semua memang ada kepentingan juga nih untuk politiknya nih, bahan kampanyenya Pak Jokowi nih 2019. Kalau dari Adikarya memandang seperti apa? Jadi gini, saya melihatnya bahwa saya tidak melihat 2019, tapi saya melihat bahwa pemerintahan ini kan selama 4 tahun ini mengutamakan mengejar infrastruktur. Ya. Saya kasih gambaran 2. Tahun 62, andaikan Bung Karno itu tidak mengambil keputusan politik membangun kawasan olahraga di Senayan, GBK ya. Bisa bayangkan kira-kira kita punya kawasan olahraga sebesar itu? Enggak ya. Dan saat itu juga kritiknya keras. Enggak, sekarang ada nggak yang sebesar itu? Enggak ada. Nggak ada yang kan? mikirin malah ya. Sama halnya yang ditempuh seperti pemerintah sekarang ini. Kalau tidak dibangun sekarang, itu sudah jadi kebutuhan. Waktu itu mungkin Bung Karno bangun Senayan itu belum jadi kebutuhan. Ini sekarang sudah jadi kebutuhan, sudah terlambat kita. Kalau nggak dikejar, kapan lagi? Sebagai pembanding ya Mas ya. 10 tahun yang lalu, saya kalau membangun jalan tol, itu 1 kilo hanya 40 miliar. Sekarang berlipat berarti? Sekarang udah 90 miliar. Per kilo. Karena kenaikan barang dan sebagainya itu ya. Kalau itu kita bangun dulu dengan kita paksakan, 40 miliar sudah jadi. Sekarang kita sudah waktunya membayarkan pinjaman gitu ya, membayarkan investasi, mungkin sudah kembali kan.
Satu. Terus yang kedua, masyarakat sudah bisa nikmati. Ekonomi sudah bisa di leverage, sudah menaik, sudah bisa merangsang pertumbuhan ekonomi. Saya kira itulah. Gitu. Jangan jadi marilah kita melihat infrastruktur ini secara jernih. Jadi ini kita yang pertama sudah terlambat. Di mana-mana sudah ada kemacetan. Di Jakarta misalnya, berapa bahan BBM yang kita bakar di jalan tiap hari. Berapa waktu yang terbuang. Kita produktif. Seperti Anda ini kan orang-orang produktif yang hebat ini, hilang di jalan sehari udah berapa jam kan begitu ya. Jadi memang infrastruktur ini nggak bisa ditunda. Ya. Jadi harus segera ditunda karena semakin ditunda biaya sendiri semakin mahal. Kemudian kemanfaatannya nggak ada. Tetapi pengorbanan kita tambah panjang lagi. Ya. Ya. Nah ini kalau saya balikin ke duku atas tadi, semakin ditunda berarti Adikarya ini harus ngitung ulang nih ya untuk investasinya. Misalnya harusnya kalau dibangun 2 tahun lalu nilai investasinya 100 miliar, ini gara-gara ditunda ya ada kenaikan sedikit lah. Karena ya, kan belum lama-lama. Kalau 10 tahun sih lama. Kalau baru hanya tertunda 2 tahun ini kan nggak banyak. Detikers, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Budi Harto. Semoga Anda semua ya termasuk saya mendapatkan wawasan baru, memahami kondisi real yang dihadapi Adikarya dalam proses pembangunan infrastruktur di Jakarta, Depok, Bekasi. Kita jumpa kembali dengan tamu yang lain. Sekian, terima kasih. Pak Budi, ya, terima kasih banyak. Terima kasih.